Ada? Itu ada sesi tanya jawabnya juga, Pak. Ada. Nanti sesi tanya jawabnya ada. Eh, tergantung nanti tinggal lihat sikon ya, lihat kondisi. Jadi setelah presentasi itu kelompok audiennya selain kelompok yang presentasi itu silahkan apa namanya mengemukakan apa pertanyaan ya. Silakan bertanya kepada kelompok yang presentasi. Nanti kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan, entah itu hujan atau sinyalnya jelek, itu nanti pertanyaan-pertanyaan itu ditampung saja, nanti dijawab di grup WA, ya itu. Jadi tinggal lihat sikonnya dulu. Kalau misalkan bisa dijawab di apa namanya kayak gini, Zoom meeting kayak gini, ya silakan dijawab. Tapi kalau tidak memungkinkan karena sinyal atau cuaca, itu bisa langsung nanti pertanyaan dilakukan di WA group gitu. Nanti jawabannya juga di WA group gitu. Jadi nanti saya menilainya di sana, di WA group itu. Gitu Oke, ya. baik, Pak. Oke, sip. Ada lagi tentang sistem perkuliahan? Sudah terkirim ya ini apa? RPS di grup sudah saya kirim gitu. Terus saya mau melihat ini absen. Nah, masalah absen sekarang. Kenapa saya membuat absen sendiri seperti ini? Karena kan LMS itu sering error ya. Kalau nanti saya mengandalkan LMS itu kendala ya, kendala ngolor waktu kayak gitu. Makanya saya buat absen tersendiri seperti ini ya. Absen sendiri seperti ini. Nanti silahkan ketika sebelum apa namanya ini kenapa satunya di sini. Jadi sebelum perkuliahan nanti silakan kalian buka link absen. Linknya itu ada di deskripsi grup WA. Itu sudah saya sematkan linknya, link absen maksudnya. Ya sudah saya sematkan link absen. Silakan absen. Absennya mudah saja. Tinggal kalian sheet-nya sheet berapa. Jangan membuka sheet yang lain ya. Jangan membuka sheet kelas lain. Cukup sheet kelas pengantar pendidikan S1D. Silakan diisikan angka 1 di pertemuan tersebut. Kalau saat ini pertemuan pertama ya silakan diisi di angka 1 di apa namanya ini di pertemuan pertama. Angka 1 di pertemuan pertama ini. Kayak gitu ya. Ini belum ada beberapa orang yang belum masuk ya ini. Haris Mulyadi tadi sudah dapat kelompok. Haris Sudah, Pak, Mulyadi. Oh, kelompok. sudah ya. Oke, oke. Jadi Maaf, gimana? untuk nama kelompoknya tadi bagaimana Pak? Saya belum lihat. Nama kelompok. Bentar. Ya, nama kelompoknya ini. Jadi S1D kan. Jadi kelompok 1. Silakan difoto nggak apa-apa. Kelompok 1, kelompok 2. Terus kelompok 3, 4. Ini kelompok 3, ini kelompok 4. Terus kelompok 5, 6. Ini kelompok 5, ini kelompok 6. Gitu. Silakan diskusi, silakan berdiskusi menurut kelompoknya masing-masing. Itu ya. Jadi absen dulu, absennya silakan ditulis 1 saja, angka 1 saja. Itu atau saya bantu ini yang belum absen, Diva Triwanda. Ini ada orangnya, silakan nyalakan speaker. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Ya, Pak. saya tulis 1 ya. Jadi saudara tidak perlu apa? Absen. Terus Haris Mulyadi. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Haris Mulyadi. Ya, Pak. Hadir ya. Ya. Mana sih orangnya? Ya, halo, Pak. Halo. Ya, saya tulis 1. Iya, Pak. Terus Jidan Sinaga, ini orang Batak ya? Jidan Sinaga. Hadir, Pak. Iya, Pak. Okay. Orang Batak. Orang Batak, oke. Terus Siti Khalifah. Hadir, Pak, hadir. Oke, udah. Selain itu sudah hadir semua. Oke, sip. Berarti ini terdiri berbagai suku gitu ya. Sampai apa namanya? Sinaga itu kan Medan ya.
Sinaga. Sinaga itu Medan atau mana sih? Halo? Zidan Sinaga itu aslinya mana? Iya, Pak. Aslinya mana? Orang mana? Asli dari Sumatera Utara, Pak. Oh, Sumatera. Tepatnya, daerahnya maksudnya? Tepatnya di Medan lah, Pak. Oh, ya, Kabupaten Medan. Dairi. Oh, oke. Terus di Jakarta gitu, domisilinya? Iya, Pak. Oh, oke. Oke, sip. Nah, itu absen sudah selesai. Kemudian saya akan ini menjelaskan apa sih sebenarnya mata kuliah pengantar pendidikan itu ya. Sebenarnya apa sih mata kuliah pengantar pendidikan kayak gitu. Jadi mata kuliah ini itu diberikan ya karena memang eh, kalian itu output utamanya, bukan output aslinya, output utamanya itu memang nanti diharapkan jadi pendidik kayak gitu ya. Makanya mata kuliah yang berhubungan dengan pendidikan itu diberikan. Jadi mata kuliah yang berhubungan dengan pendidikan itu tidak hanya pengantar pendidikan saja ya. Nanti ada mata kuliah yang berbau pendidikan di semester berjalan berikutnya gitu. Yang pertama sih pengantar pendidikan kayak gitu. Sebenarnya apa sih pengantar pendidikan itu kayak gitu ya? Pengantar pendidikan itu sebenarnya itu salah satu langkah awal atau pintu gerbang lah ya. Istilahnya itu pintu gerbang, langkah awal ilmu pendidikan itu memasuki, mengenal, menelaah lebih jauh lagi, lebih luas lagi, lebih dalam lagi tentang esensi dari pendidikan itu kayak gitu. Jadi kan kita kalau misalkan kalau kita ingin SMP atau ingin SMA, kita kan harus melewati SD dulu kayak gitu. Nggak mungkin tiba-tiba langsung TK, habis TK langsung SMP, itu kan nggak mungkin kayak gitu. Aturannya kan nggak seperti itu. Kita harus melewati yang namanya SD dulu. Nah, pengantar pendidikan itu seperti itu. Jadi ketika kita sebelum menyelami lebih dalam pendidikan itu apa, ya esensi pendidikan itu apa, kita harus tahu dulu pengantarnya, ya, diantarkan dulu kayak gitu loh. Ya, gambarannya kayak tadi. Kalau sekolah, kalau mau ke SMP, ya berarti harus melewati SD dulu kayak gitu. Itu pengantar pendidikan kayak gitu. Jadi ditelaah dulu, kita pelajari dulu konsep-konsep dasarnya, tokoh-tokohnya, sejarahnya itu bagaimana, baru kita akan terjun ke kulit-kulitnya atau ke dalamnya ya. Kayak metode belajar itu dipelajari, tetapi kan kita harus tahu dulu pendidikan itu apa sebelum mempelajari metode belajar, sebelum kita terjun ke lapangan untuk mengajar kayak gitu. Itu kita harus paham yang namanya pendidikan. No, Pak, tapi saya itu nanti setelah lulus itu tidak ingin jadi pendidik loh. Saya ingin bekerja di bidang lain selain pendidik lah. Terus saya gunanya untuk mempelajari mata kuliah pendidikan itu apa kayak gitu ya. Jadi gini, mata kuliah pendidikan diberikan di prodi pendidikan ekonomi ya khususnya. Di prodi lain sebenarnya juga ada, tapi mungkin namanya berbeda gitu. Nah, kenapa kita mempelajari pengantar pendidikan itu gini, mata kuliah pendidikan itu diberikan itu bukan hanya nanti kita terjun digunakan sebagai pendidik, tetapi kita itu juga akan dibentuk sikapnya di dalam mata kuliah pendidikan itu. Jadi pendidikan itu bukan hanya bagaimana menyiapkan materi, bagaimana menilai, bukan hanya itu, bukan hanya sekedar itu. Jadi pendidikan itu inginnya ya mata kuliah pendidikan itu membentuk sikap yang tadinya belum baik menjadi baik kayak gitu loh. Ya, dari yang belum baik, dari yang masih jelek, dari yang belum disiplin, dari yang belum bisa berkomunikasi, dari yang belum bisa membawakan diri ke lingkungan komunitas, masyarakat, itu akan dipelajari di dalam pendidikan kayak gitu. Jadi pendidikan itu tidak hanya mempelajari tentang bagaimana menyiapkan materi, bagaimana menyiapkan media, bagaimana menilai, itu bukan sekedar hanya itu. Jadi esensinya itu lebih dari itu. Jadi membentuk sikap
saudara semua ketika nanti terjun di dunia kerja. Misalkan nanti saya tidak dipendidik, Pak, tapi saya ingin bekerja di marketing atau di bank sebagai teller, ya itu berguna pendidikan. Bergunanya di mana? Di sisi mananya? Kayak gitu kan pertanyaannya. Gunanya itu di sisi ketika kita menjelaskan kepada nasabah kita, ketika kita menjelaskan ke konsumen kita, kayak gitu. Ketika menjelaskan itu kan kemampuan berkomunikasi, bagaimana kita membawakan diri kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan nasabah kita, konsumen kita, itu kan ilmu yang harus kita pelajari kan sebenarnya. Tidak serta-merta itu kita itu langsung berkomunikasi kan nggak karuan nanti. Makanya ilmu pendidikan itu membersamai saudara semua untuk bisa berkomunikasi dengan baik di hadapan klien atau peserta didik, khususnya kalau guru ya, atau nasabah kita atau konsumen kita kayak gitu. Jadi di sini berarti ilmu pendidikan itu kita mengambilnya tentang ilmu komunikasinya kayak gitu. Terus kita misalkan bekerja di bidang administrasi, Pak, itu apa gunanya pendidikan? Ada. Pendidikan itu ada yang namanya nanti administrasi pendidikan, bagaimana mengarsipkan file, bagaimana itu kita mengetik, bagaimana itu kita membuat membuat surat kayak gitu, itu ada. Itu kan berhubungan dengan administrasi. Memang konteksnya nanti administrasi pendidikan itu konteksnya itu ya tentang pendidikan, tetapi konteks itu bisa kita bawa ke tempat kerja kita gitu loh. Misalnya saya administrasinya itu di bank, Pak, nggak di pendidikan kayak gitu. Di bank kan butuh namanya surat menyurat kan ya. Nah, itu juga akan berguna ketika kita mempelajari tentang administrasi pendidikan kayak gitu. Jadi pengantar pendidikan ini tidak hanya fokusnya hanya menyiapkan menjadi pendidik. Memang kalau kita menjadi pendidik, pengantar pendidikan ini wajib hukumnya. Tapi kalau selain pendidik, ya ada beberapa bagian ilmu yang itu bermanfaat nanti bagi kalian ketika kalian bekerja di bidang lain selain pendidik kayak gitu. Nah, selain itu kan pasti kalian ya, kalian pasti kan menjadi menjadi orang tua ya, menjadi orang tua pasti itu, pasti menjadi orang tua. Mungkin dari kalian semua pasti sudah ada yang menjadi orang tua, sudah memiliki anak. Nah, pendidikan itu juga penting ya. Mata kuliah pendidikan itu juga penting. Bagaimana mengajarkan anak umur 0 sampai 5 tahun, bagaimana mengajarkan anak umur 5 sampai 10 tahun, itu ada caranya berbeda-beda. Tapi itu dipelajari di mata kuliah perkembangan peserta didik, bukan di pengantar pendidikan ya. Jadi mata kuliah pendidikan itu sebenarnya ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari kita kayak gitu. Kita komunikasi dengan orang lain itu juga pendidikan. Kita meng-share ilmu, kita menjelaskan sesuatu kepada orang lain itu juga pendidikan ya. Jadi menjelaskan sesuatu kepada orang lain meskipun itu kondisinya tidak formal, itu juga pendidikan, itu juga diperlukan yang namanya ilmu pendidikan kayak gitu. Jadi itu kenapa mata kuliah pendidikan itu diberikan kayak gitu. Itu sekedar pengantar pendidikan. Nah, ilmu pendidikan di sini yang kedua, ilmu pendidikan di sini itu induknya ya. Istilahnya itu induknya. Induk dari ilmu pendidikan yang lain. Lah, terus anaknya siapa, Pak? Gitu ya. Anaknya ya seperti pengantar pendidikan yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Ada mata kuliah perkembangan peserta didik, ada profesi kependidikan, ada strategi belajar pembelajaran, ada kurikulum, ada perencanaan pengajaran, evaluasi pengajaran, sampai micro teaching. Ya, jadi ini anaknya dari ilmu pendidikan. Berarti pengantar pendidikan ini itu merupakan salah satu cabang dari ilmu pendidikan kayak gitu. Makanya ini semuanya saling berkaitan. Makanya pengantar pendidikan ini diberikan di awal semester. Nanti untuk yang lain akan diberikan di semester berjalan kayak gitu. Itu ilmu pendidikan. Terus sifat ilmu pendidikan itu ada ilmiah, normatif, dan seni. Ilmiah di sini maksudnya itu dapat dapat dibuktikan kebenarannya kayak gitu. Dapat
jelaskan, ya dapat dijelaskan secara teori maupun secara kontekstual atau secara real kayak gitu. Itu sifatnya ilmu pendidikan, karena ilmu pendidikan itu lahir itu tidak serta-merta ada. Bumi ini terbentuk, kemudian ilmu pendidikan lahir itu tidak seperti itu. Jadi ilmu pendidikan itu lahir karena adanya fenomena-fenomena di lapangan. Fenomena-fenomena di lapangan seperti apa ketika kita punya anak mungkin. Terus anak itu kan kita secara tidak langsung kan mendidik mereka agar menjadi lebih baik. Nah, itu namanya sudah masuk ranah pendidikan kayak gitu. Jadi bisa dijelaskan kontekstual, nyata kayak gitu loh. Nyata, pendidikan itu nyata. Memang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi kita bisa merasakan itu kayak gitu. Itu kita tidak bisa melihat pendidikan itu bentuknya seperti apa, itu tidak bisa dilihat. Ya, nggak kayak apa namanya, nggak kayak ilmu sains misalkan cairan NaCl, cairan O2, cairan O2 nggak ada ya, O2 itu kan oksigen, cairan NaCl, cairan Na, apalagi nggak paham, cairan apa namanya, saya lupa itu, magnesium kayak gitu, itu kan bisa dilihat dengan mata ya kan. Oke, Pak. Saya bukan orang sains, jadi enggak taunya NaCl. Ya, jadi itu kan bisa dilihat dengan mata kayak gitu. Tapi kalau pendidikan itu tidak bisa dilihat dengan mata, abstrak gitu loh, bentuknya abstrak apa pendidikan itu, tapi kita bisa merasakan itu kayak gitu. Kita bisa merasakan itu. Mungkin dari kalian yang dididik orang tua ya, mungkin kalian sudah merasakan, oh orang tua saya itu mendidik seperti ini, itu termasuk pendidikan. Kita tidak bisa melihat itu, tapi kita bisa merasakan itu. Itu namanya ilmiah, bisa dijelaskan. Karena kontekstual, meskipun tidak bisa dilihat, itu ilmiah. Terus normatif. Normatif di sini maksudnya itu pendidikan itu ada apa ya? Ada prosedurnya atau ada aturannya ya, norma ya. Ada aturannya. Kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru itu tidak serta-merta mendidik itu ya mendidik saja, itu tidak seperti itu. Kita harus memperhatikan karakteristik dari peserta didik itu. Kalau kita bekerja di tempat lain selain pendidik, misalkan kita melayani nasabah, kita melayani klien kita melayani konsumen kita, kan kita harus tahu sifat konsumen kita itu seperti apa. Nah, itu ada aturan-aturannya yang harus kita ketahui sebelum kita mendidik kayak gitu, sebelum kita meng-share ilmu kita. Ya, ada aturannya. Kalau seperti pendidik misalkan anak 0 sampai 5 tahun itu cara mendidiknya gimana? Anak 5 sampai 10 tahun itu cara mendidiknya gimana? Itu pasti akan berbeda. Anak SD sama anak SMA itu cara mendidiknya juga akan berbeda kayak gitu. Makanya kenapa ilmu pendidikan itu sifatnya normatif, karena ada aturan-aturan yang harus kita patuhi ya, ya itu. Terus ilmu pendidikan itu sifatnya juga seni. Seni itu dimaksudkan karena kita itu ada apa ya, bervariasi ya gitu. Kita menghadapi peserta didik itu bervariasi. Kita menghadapi anak SD kita harus ceria kayak gitu ya, harus ceria, harus fun kayak gitu. Itu kan seni ya, salah satu seni. Kita menghadapi klien kita, maksudnya kita harus senyum, kita harus tertawa, bukan tertawa ya, senyum, kita harus mungkin sedikit ngelawak kayak gitu. Itu namanya seni ya gitu ya. Seni gimana pembawaan kita terhadap orang lain gitu. Itu sifatnya pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak bersifat monoton, tapi seni ya gitu loh. Ya seni ya gitu. Seni itu menarik, cara kita menyampaikan sesuatu itu menarik ya gitu. Gitu. Dan ini semua akan tercover, include di dalam 8 mata kuliah. Ya ini 8 mata kuliah ilmu pendidikan tadi, sampai lulus nanti kalian akan mempelajari ilmu-ilmu ini, tapi tersebar di beberapa semester kayak gitu. Asik belajar ilmu pendidikan itu, tapi memang apa ya, abstrak, kadang membosankan gitu. Karena dulu saya jujur saja ya, ini pengalaman saya. Jujur saja ketika saya mengambil jurusan atau prodi pendidikan ekonomi dulu ya, seperti kalian ini, di semester awal dapat yang kalau dulu saya di semester awal itu malah dapatnya yang ilmu-ilmu pendidikan semua, tidak dapat yang namanya matematika ekonomi. Itu dapat tapi di semester pertengahan. Yang awal-awal itu masih psikologi pendidikan, pengantar pendidikan, perkembangan peserta didik, pure pendidikan semua. Itu saya apa namanya melihat atau memperhatikan dosen saya mengajar
ini gunanya untuk apa sih kayak gitu. Saya berbicara dalam hati saya itu seperti itu. Itu kenapa sih kita mempelajari seperti itu gitu loh. Tulisannya hanya tulisan saja, nggak ada gambarnya, kita nggak bisa membayangkan apa itu bentuknya pendidikan, apakah pendidikan itu bentuknya seperti apel atau seperti durian, itu kita nggak bisa membayangkan kayak gitu. Makanya susah gitu. Mungkin kalian pun saat ini juga susah gitu. Apa sih pendidikan itu sebenarnya untuk apa kayak gitu? Itu akan berlahan-lahan sebenarnya, saudara. Jadi nanti kalian akan berlahan-lahan sedikit demi sedikit memahami itu semua. Saya baru benar-benar paham ilmu pendidikan itu setelah lulus S1. Saya baru benar-benar paham pentingnya pendidikan, apa esensinya pendidikan itu setelah lulus kuliah S1. Itu. Jadi butuh proses memang. Jadi pendidikan itu tidak kita mengajar, kita menerangkan kepada orang lain, itu tidak serta-merta orang lain atau anak didik kita atau peserta didik kita itu langsung mengerti apa yang kita jelaskan, tapi itu butuh proses kayak gitu. Apalagi membentuk sikap seseorang itu tidak langsung tidak langsung jadi lebih baik gitu. Dari awalnya dari dia tidak bisa bertanggung jawab, diajar kita langsung bisa bertanggung jawab, itu tidak bisa langsung berubah seperti itu, butuh proses dan waktunya itu panjang kayak gitu. Jadi memang kita itu sebagai pendidik itu ya harus sabar, kadang ya harus ada sabar. Kita menjelaskan sesuatu ke klien kita itu kadang klien kita itu tanyanya macam-macam, tanya A, B, C, D, itu kita juga harus sabar. Itu salah satu ilmu di dalam pendidikan yang harus kita pahami. Kalau kita sudah memahami, kita aplikasikan gimana ilmu-ilmu tersebut bisa terrealisasi di lingkungan masyarakat ya, seperti itu. Jadi itu tadi sifatnya ada 3 dan ini tercover di 8 mata kuliah ini. Terus kemudian dilihat dari metode penelitiannya itu fenomenologis. Maksudnya fenomenologis ya jelas tadi saya sudah menyinggung sedikit bahwa ilmu pendidikan itu sifatnya kontekstual. Jadi secara nyata di lapangan apa yang ada di lapangan itu pendidikan. Tidak serta-merta pendidikan itu lahir tiba-tiba, oh ini namanya pendidikan, itu tidak seperti itu. Jadi ilmuwan-ilmuwan dulu itu nanti dipelajari di tokoh-tokoh ya. Tadi kan ada yang saya jelaskan di RPS, ada tokoh-tokoh pendidikan. Nah, itu mereka menemukan pendidikan itu seperti apa, itu nanti akan kita pelajari. Ya, jadi sifatnya itu kontekstual, apa yang ada di lapangan itu memang real seperti itu, kemudian lahirlah yang namanya ilmu pendidikan, kayak gitu. Makanya ilmu pendidikan di sini bersifat lentur. Lentur di sini maksudnya mempelajari semua aspek kehidupan. Jadi pendidikan di sini memang sejajar dengan ilmu lain, tetapi pendidikan ini bisa mengcover ilmu-ilmu yang lain, kayak gitu. Misalkan seperti contohnya pendidikan ekonomi. Jadi kita dapat ilmu pendidikan, kita dapat ekonomi. Ketika kita mengajarkan ekonomi, kita harus punya ilmu pendidikan. Gimana cara kita mengajarkan ilmu ekonomi kepada peserta didik kayak gitu. Kita misalkan bekerja sebagai teller bank, bagaimana kita menjelaskan melayani nasabah tersebut ingin mentransfer uang misalkan, ingin mentransfer uang itu gimana caranya? Ilmu pendidikan kita itu masuk di situ, makanya bersifat lentur pendidikan itu. Jadi bisa masuk di semua bidang kayak gitu. Makanya tadi ilmu pendidikan ini tidak hanya harus dikuasai oleh mereka yang ingin jadi pendidik saja, tapi semua bidang pekerjaan harus mengerti pendidikan ini karena sifatnya lentur. Terus sifatnya lagi itu filosofi yang jelas. Dia itu kayak abstrak gitu loh ya. Abstrak, tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium atau dibau, itu tidak bisa, tapi dia itu bisa dirasakan ya. Seperti seperti kasih sayang seorang ibu kayak gitu, itu kan tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita cium, tapi kita bisa merasakan kasih sayang seorang ibu kayak gitu. Itu makanya pendidikan itu filosofis banget, maksudnya abstrak banget kayak gitu. Dan agamis, maksudnya agamis di sini kan yang namanya agama itu kan berhubungan dengan sikap ya, akhlak.
kita itu beragama berarti kita punya akhlak yang baik. Semua agama itu mengajarkan akhlak yang baik. Nah, di mana pendidikan ini sifatnya agamis. Agamis di sini maksudnya itu mengajarkan ke hal-hal yang baik, itu ya sama dengan agama. Agama kan pengennya itu orang beragama itu orang yang baik kayak gitu kan. Pendidikan pun juga gitu, makanya dia bisa bersifat agamis kayak gitu. Itu sifat dari ilmu pendidikan. Nah, kemudian tujuan dari mata kuliah pengantar pendidikan atau kependidikan ini ada tujuannya. Suatu ilmu diajarkan itu tidak mungkin tidak ada gunanya, tidak mungkin tidak bermanfaat. Itu pasti pasti bermanfaat kayak gitu ya. Tapi pendidikan di sini manfaatnya ya. Tapi ini manfaat pengantar pendidikan ya, bukan manfaat ilmu yang lain. Yang pertama, itu membentuk profesional yang berkarakter. Jadi kalian yang mempelajari pengantar pendidikan, ilmu kependidikan, itu diharapkan menjadi profesional, menjadi nanti tenaga-tenaga profesional yang berkarakter, berbudi luhur. Ini berhubungan dengan sikap yang baik, yang awalnya tidak baik menjadi baik kayak gitu loh. Itu tujuannya sebenarnya, salah satu tujuan dari pengantar pendidikan. Terus yang kedua itu kalian itu diharapkan mampu berpikir analisis, kreatif, produktif, kontekstual kayak gitu. Tidak hanya berpikir di satu kotak itu, tapi bisa berpikir ke segala arah kayak gitu. Itu pendidikan mengajarkan seperti itu. Jadi kita bisa berpikir beranalisis, menganalisis. Analisis tidak hanya digunakan di mereka-mereka yang dari basic science saja. Ya, tidak mereka-mereka yang tidak berbasic ilmu alam itu tidak, ya memang sih ilmu alam itu lebih ke analisis banget, tetapi pendidikan ini juga ada analisisnya ya. Analisis terkait peserta didik gitu. Kita berpikir analisis tentang ilmu ekonomi karena kita berbicara ekonomi kayak gitu. Kita juga harus berpikir kreatif, jangan hanya terkungkung di satu kotak itu saja. Kita harus produktif. Kita harus mampu menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, kontekstual itu keadaan real di lapangan kayak gitu. Jadi pengantar pendidikan ini ilmunya, kemudian realnya di lapangan itu seperti apa. Makanya sebelum kalian terjun ke lapangan, kalian itu harus menguasai yang namanya pendidikan-pendidikan ini dulu gitu loh. Ya, ketika terjun ke lapangan kalian sudah tidak bingung karena kalian sudah punya pegangan istilahnya, punya pegangan yang kalian gunakan untuk perang, untuk senjata kalian nanti di masyarakat ya gitu, di lingkungan kerja kalian itu. Terus yang ketiga itu mampu berbicara di hadapan forum. Nah ini tadi, mengapa saya membentuk kelompok itu tadi ya, saya ingin kalian semua itu speak up di depan umum. Sebelum di depan umum ya di depan kelas ya, di depan kelas, di hadapan teman kalian dululah ya, untuk membentuk mental kalian itu. Kalau ada pertanyaan sulit itu gimana, cara menjawabnya gimana, cara menyampaikan sesuatu itu gimana, itu belajar dulu kalian sebelum nanti memang benar-benar terjun di masyarakat. Memang di sini kan kebanyakan bekerja ya, bekerja mungkin sudah ada yang mempraktekkan hal ini kayak gitu, sudah ada yang mempraktekkan hal ini, mungkin akan lebih mudah ketika mempelajari atau berbicara presentasi kayak gitu. Itu salah satunya manfaat dari mata kuliah pendidikan itu. Nah, kemudian tadi saya jelaskan bahwa pendidikan itu sifatnya filosofis, abstrak, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Itu digambarkan ya. Bukan saya gambarkan, ini memang filosofisnya seperti pohon ya, seperti pohon di mana pohon itu terdiri dari 3 bagian, ada akar, batang, dan daun ya, pohonnya daun. Akarnya ini namanya filosofis, landasannya. Seseorang itu kalau sebelum belajar sesuatu itu harus punya landasannya dulu. Kalau tidak punya landasannya ya nggak kuat gitu loh, mudah goyah. Ya, pohon ini mudah goyah kalau misalkan terkena angin ya gitu, mudah rubuh kayak gitu. Nah, itu filosofinya pendidikan. Kenapa pendidikan itu ada filosofinya? Ada filosofis, sosiologis, ada landasannya. Filosofis, landasannya filosofis, sosiologis, budaya, psikologi, iptek kayak gitu. Ini juga dipelajari nanti di pertemuan
berapa tadi lupa saya, 8 kalau nggak salah. 8 atau 9 itu landasan dari pendidikan. Itu harus dipelajari dulu. Kemudian setelah itu ke batangnya agar lebih kuat, batangnya itu harus diperkokoh itu. Lah perkokohnya lewat apa kalau pendidikan? Ya lewat hakikat pendidikan. Kita harus memahami dulu hakikat manusia itu apa. Kenapa manusia itu butuh pendidikan kayak gitu. Itu harus paham dulu sebelum kita benar-benar ke daunnya ini, ke unsur terjun ke masyarakatnya ini, itu kita harus tahu dulu konsepnya, alirannya, sejarahnya, itu di batang tubuhnya pohon ini, itu filosofinya. Terus kemudian di pohon ini kita sudah langsung masuk ya ke pendidiknya, ke peserta didiknya. Bagaimana kita menyiapkan media pembelajaran, bagaimana kita menganalisis situasi proses pendidikan itu di lingkungan pendidikan itu gimana. Ini lebih ke real kontekstual di lapangan sebenarnya. Jadi ketika kita sudah tahu filosofi, sudah tahu landasannya, sudah tahu batang tubuhnya, ketika ini itu ada masalah di sini, di pohonnya ini, mau diterpa angin, mau diterpa petir, itu bawahnya ini kita sudah kuat, sudah paham lah intinya. Kuat itu diartikan sebagai paham. Kita sudah paham benar bahwa pendidikan itu penting nggak gitu loh. Bahwa manusia itu butuh pendidikan karena bla 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 kayak gitu. Itu kita sudah paham gitu. Makanya kenapa pendidikan itu digambarkan sebagai filosofi dari pohon. Jadi kalau kita sudah punya akar sebagai landasan ya kita kuat, mau diterpa angin kencang, mau banjir, mau petir itu akan kuat, akan kokoh. Ya, kenapa kita harus belajar akarnya, harus belajar batangnya kayak gitu. Nah, nanti kita posisinya pengantar pendidikan itu di batangnya ini kayak gitu ya. Di batangnya dan di landasannya ini. Kedua ini akan dipelajari di pengantar pendidikan gitu. Nah, kemudian ini karakter mata kuliah pengantar pendidikan dan pasar kerjanya itu gimana sih kayak gitu ya. Unindra kan itu kan Universitas Indraprasta ya jelas. Unindra ini kalau belum tahu itu merupakan salah satu LPTK, bentuk jenisnya LPTK gitu. Universitas yang jenisnya LPTK kayak gitu. LPTK itu apa sih Pak? LPTK itu lembaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi intinya output utamanya itu memang diarahkan menjadi pendidik. Tetapi setelah beberapa tahun sejak Unindra berdiri, ternyata lulusannya itu tidak hanya sebagai pendidik, itu bisa bekerja di perbankan, bisa bekerja di perusahaan, bisa bekerja sebagai pengusaha dan lain sebagainya kayak gitu. Itu mengapa pengantar pendidikan ini perlu diberikan di Unindra karena memang basicnya LPTK. Kemudian salah satunya di LPTK di Unindra ini ada fakultas, salah satu fakultasnya itu FIPPS. FIPPS itu Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, di mana di FIPPS ini membawahi beberapa jurusan. Salah satunya pendidikan ekonomi, seperti itu. Nah, di mana di Unindra sendiri itu nyebutnya bukan jurusan, tetapi prodi. Ya, kalau belum tahu di sini. Prodi itu singkatan dari program studi. Program studi pendidikan ekonomi, program studi pendidikan sejarah, program studi pendidikan fisika, misalkan gitu. Disingkat prodi. Kalau di prodi ini sama juga dengan jurusan, ya jangan salah ya, jangan tidak tahu ya, jangan tidak tahu kalian sudah terjun atau sudah masuk perkuliahan, prodi, istilah prodi itu harus paham. Di universitas manapun, negeri maupun swasta di Indonesia itu menggunakan istilah prodi, program studi, sama juga dengan jurusan gitu ya. Nah, dan nanti kalau saya di pendidikan ekonomi, terus pasar kerjanya di mana kayak gitu. Pasar kerjanya nanti bisa memang intinya sebagai guru, dosen, atau instruktur. Ini utamanya, makanya pengantar pendidikan diberikan. Tetapi pengantar pendidikan tidak hanya mereka saja, bukan hanya guru, dosen, instruktur saja yang harus mempelajari pengantar pendidikan, tetapi juga seorang wirausaha, banker, administrator, atau peneliti pun juga perlu yang namanya pengantar pendidikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, pendidikan, ilmu pendidikan bukan hanya untuk
guru, bukan hanya untuk dosen, bukan hanya untuk instruktur, tetapi untuk semuanya. Karena ilmu pendidikan itu bukan hanya seni untuk kita mengajar, tetapi bagaimana sikap kita. Sikap kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Sikap kita untuk berkomunikasi di hadapan publik itu juga dipelajari di dalam pendidikan, ilmu-ilmu pendidikan. Makanya komunikasi kan, ilmu komunikasi kan semuanya kan berhubungan ya. Semua aspek pekerjaan kan pasti kita berkomunikasi dengan rekan kerja, berkomunikasi dengan nasabah, berkomunikasi dengan konsumen, itu kan perlu kayak gitu. Gitu. Itu karakteristik dari mata kuliah dan pasar kerja dari jurusan prodi kita kayak gitu. Karena saya juga punya teman, ini sudah selesai ya. Punya teman S1 dulu di pendidikan juga. Itu ada beberapa juga yang bekerja sebagai teller bank, ada yang bekerja sebagai marketing perbankan, ada yang bekerja sebagai administrator, itu juga ada. Terus teman saya S2 itu juga ada yang bekerja sebagai peneliti, ada yang bekerja sebagai sekretaris desa, itu ada. Sekretaris desa itu ada yang bekerja di situ itu. Jadi semua jurusan pendidikan ekonomi bisa masuk ke semua ranah ya. Bisa masuk ke semua ranah. Kalaupun tidak bisa tidak bisa menjadi pendidik, paling enggak adalah ilmu ekonominya itu ada gitu loh. Ilmu ekonominya ada untuk nanti bekerja. Karena kan pekerjaan kan semuanya itu, hampir semuanya itu berbau ekonomi kayak gitu loh. Kita bekerja di perusahaan, kita bekerja di bank, itu kan ekonomi, itu juga dipelajari nanti. Nanti kalian dapat yang namanya ilmu akuntansi, ilmu marketing, itu juga dapat. Sebenarnya lengkap. Kalau kalian masuk ke dunia pendidikan ekonomi, prodi pendidikan ekonomi, itu sebenarnya lengkap, kalian dapat ilmunya. Dapat ilmu pendidikan, dapat ilmu ekonomi, dapat ilmu keuangan, dapat ilmu pemasaran, itu lengkap. Di mana keuangan, pemasaran itu kan dibutuhkan banget gitu loh ya, di masyarakat, di lingkungan kerja itu dibutuhkan kayak gitu. Jadi saya sarannya bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu, meskipun nanti nggak tahu ilmunya ini kita akan berguna atau tidak. Tapi yang namanya ilmu itu pasti berguna ya, pasti berguna. Tidak ada ilmu yang tidak berguna kayak gitu. Ya pasti ada bagian-bagian kecil yang berguna. Itu saran dari saya. Jadi tolong kalau kuliah yang sungguh-sungguh itu ya, yang sungguh-sungguh. Itu saja ya mungkin dari saya dari presentasi dari saya ya. Untuk menjelaskan masalah pengantar pendidikan kayak gitu. Nah, mungkin dari saudara semua ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang saya jelaskan tadi, silahkan. Saya membuka kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Siapa? Silakan dinyalakan speakernya kalau ingin bertanya. Kalau untuk saya cukup, Pak. Ya, yang lain. Mungkin sudah ada yang menjadi pendidik ini dari kelas S1D. Mungkin sudah ada yang jadi pendidik. Gimana mungkin bisa sharing susahnya jadi pendidik di sekolah itu gimana gitu. Atau mendidik anak mungkin yang sudah punya anak, mungkin gimana susahnya kayak gitu ya. Jadi pendidik itu sebenarnya ilmu yang tidak mudah sebenarnya. Ya dianggap sepele, tetapi bukan sepele loh ya. Itu ilmu pendidikan itu penerapannya itu susah sebenarnya. Susah karena ketika kita mendidik anak itu tidak langsung anak itu jadi lebih baik, tetapi butuh proses kayak gitu. Jadi tidak tiba-tiba langsung diajar langsung jadi baik, itu tidak, tapi butuh proses kayak gitu. Itu. Silahkan yang bertanya. Nggak ada yang bertanya. Apa saya yang bertanya?
Atau pada ini semua? Atau pada tidur semua ini? Saya mendongeng kayak mendongeng kayak itu. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ah, Tidak, Pak. Enggak, Pak. Ya itu, Enggak, Pak. Saya mendengarkan kok. itu ya. Enggak kok, Pak. Dengar, Pak. Yang terus nggak ada yang ditanyakan apa gitu loh maksudnya. Bingung, Pak, mau nanya apa. Eh, kalau gitu saya deh yang nanya ya, yang nanya saya. Yang nanya saya. Kan pendidikan, kan lebih berhubungan dengan pendidik ya. Gimana caranya ya? Caranya kita sebagai pendidik, misalkan posisikan kalian sebagai guru lah, guru di sekolah. Terus kalian itu apa ya namanya orangnya itu introvert misalkan. Kalian itu orangnya introvert. Jadi kan orang introvert itu kan pemalu ya, pemalu. Aduh saya ini pembawaan saya itu harus gimana di hadapan orang lain itu gimana lah. Tapi kalau misalkan kalian seorang introvert, kemudian kalian mengajar di kelas, itu bagaimana tipsnya agar kalian itu mampu menghadapi peserta didik itu gitu. Biar kalian tidak malu. Meskipun dia anak-anak, meskipun dia remaja, itu tuh kalau kita orang introvert itu apa ya, mempunyai apa ya, malunya itu berlebihan kayak gitu loh. Malunya itu berlebihan ya. Jadi gimana caranya kita sebagai pendidik atau guru menghadapi peserta didik yang seperti itu agar introvert kita itu bisa dikurangi lah, paling nggak bisa ditekan dulu lah gitu. Itu gimana caranya? Siapa yang mau berkomentar ini? Silakan. Sebelum saya tunjuk ini. kalau saya omelin, Pak. Dia omelin gimana? Enggak, posisinya maksudnya bukan anaknya yang bandel, bukan anak peserta didiknya yang bandel, tapi bagaimana pembawaan kita sebagai introvert pemalu itu untuk mengajar anak didik kayak gitu. Apa yang harus kita persiapkan sebagai introvert kayak gitu. Karena jujur sebagai introvert itu susah loh ya, susah. Orang ngomong ya harusnya kamu itu bisa berbaur bla 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 bla. Tapi kalau jadi seorang introvert itu susah loh. Saya sendiri soalnya seorang introvert, makanya kenapa saya melontarkan pertanyaan seperti ini kayak gitu. Mungkin yang introvert bisa jawab, atau yang ekstrovert mungkin dari sisi ekstrovert gimana, silakan. Bukan dimarahi, maksudnya itu kalau tadi kan anaknya bandel ya dimarahi. Tetapi kalau posisinya ini kita itu pembawaan kita sebagai seorang introvert kepada peserta didik, biar nggak malu, biar kita itu siap, biar kita itu pede di depan kelas itu bagaimana gitu loh. Silakan. Izin menjawab, Pak. Belajar Silakan. menyelesaikan diri, Pak. Satu-satu dulu, siapa dulu? 294 atau Afifah dulu? Ya sudah, Afifah dulu. Izin menjawab, Pak. Kebetulan Ya. saya seorang introvert dan saya sangat susah adaptasi dalam lingkungan kerja atau apapun itu. Jadi kalau misalkan saya sebagai pengajar dan saya seorang introvert, pertama saya tanya dulu nih ke murid-muridnya, seperti gimana cara ngajar yang bikin kalian nyaman. Pokoknya gimana cara yang ngajar yang bikin kalian nyaman. Kalian tuh suka dengan cara ngajar saya seperti apa sih? Terus jadiin murid-murid itu sebagai teman, Pak. Karena kalau orang introvert itu bisa sebenarnya dia tuh bisa ngilangin introvertnya dia tuh asal jadi teman gitu, Pak, sebenarnya. Jadi kalau menurut saya kan kalau saya introvert kayak malu gitu ngomong di depan, suka gugup gitu ya, Pak. Jadi ya saya mesti jadiin teman dulu murid-murid sayanya gitu, Pak. Kalau menurut saya kayak gitu, Pak. Ya. Oke, itu dari sisinya Mbak Afifah. Oke, ya nggak apa-apa, caranya beda-beda, nggak masalah ya. Saya menghargai itu. Oke. Oh, Mbak Afifah, pendidik atau pengajar di mana? Bukan, Pak. Saya bukan pendidik atau pengajar, tapi saya bekerja di bidang melayani customer gitu. Oh, oke. Oke, ada lagi mungkin yang ingin mengemukakan pendapatnya terkait kasus tadi yang saya jelaskan tadi?
Tadi siapa? 294 tadi mau. Siapa sih 294 ini? 294 siapa itu? Tadi kayaknya mau mengemukakan pendapat. Silakan. Iya, Pak. Silakan. Silakan. Menurut saya sih belajar menyesuaikan diri sikap kita, Pak, dengan murid-muridnya. Menyesuaikan diri dengan cara gimana? Dengan cara mengikuti sikap-sikap murid tersebut, Pak. Jadi jalannya mau kemana gitu. Jadi senangnya gimana ya. Jadi mengajarnya mengikuti secara kita tapi tidak meninggalkan sikap anak-anak, Pak. Kalau anaknya pengen rame ya dituruti rame gitu ya. Ya itu, Pak. Kita belajar akrab, Pak, sama murid anak-anaknya, Pak. Jadi kita tahu, nah kalau udah tahu kita bisa ngobrol baik-baik, maunya gimana gitu, Pak. Bisa diatur gitu, Pak. Oh, itu berarti sama kayak Mbak Afifah, intinya sama kayak Mbak Afifah tadi kan ya. Kita harus apa namanya? Harus tahu dulu kita mendekatkan diri dulu kepada Iya, peserta didik mendekatkan dulu, diri, kan. Pak. Ya gini, kalau kita gini, caranya sih nggak masalah ya, ya. Caranya nggak apa-apa. Maksudnya mendekatkan diri itu juga penting. Tetapi gini, ketika kita mendekatkan diri kepada peserta didik, kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita itu akan menuruti kemauan mereka kayak gitu loh. Jadi kita harus punya batasan, harus punya batasan-batasan apa saja yang perlu dituruti, apa saja yang tidak perlu dituruti kayak gitu. Kita ya memang bagus sih, saya sendiri juga seorang introvert ya. Saya sendiri juga seorang introvert. Dulu pertama kali ngajar di sekolah saya pernah jadi guru ya. Saya pernah jadi guru. Saya introvert juga, tetapi ketika saya jadi guru itu introvert saya alhamdulillahnya sudah sedikit berkurang. Tapi saya bukan mengejudge bahwa introvert itu negatif ya. Introvert, ekstrovert itu, yang ekstrovert itu pokoknya yang positif, berani di depan umum itu belum tentu itu baik kayak gitu. Jadi tergantung pembawaannya seorang ekstrovert di hadapan umum itu seperti apa. Introvert itu bukan apa orang yang apa ya negatif kok ya. Ini yang khusus yang introvert ya. Saya memberikan motivasi bagi yang introvert karena saya sendiri orang introvert. Bukan orang yang negatif, bukan orang yang harus apa ya, harus dijauhi, itu bukan. Memang seorang introvert itu harus apa ya, harus dipahami karena mereka itu memang pemalu, sifatnya tidak suka ramai, tidak suka kurang percaya diri. Itu biasanya orang introvert itu seperti itu. Jadi ketika kita sebagai introvert memang cara mendidik, kalau kita sebagai pendidik itu memang apa ya, satu arah gitu loh. Kita mendekati peserta didik satu-satu kayak gitu. Kenapa kok kita harus mendekati satu-satu? Karena kalau satu-satu kita itu apa namanya, mengerti masalah mereka, keinginan mereka kayak gitu. Jadi bisa kita tampung aspirasi mereka, tetapi kita juga perlu hati-hati kayak gitu loh. Kita perlu hati-hatinya kalau kita mengikuti semua kemauan mereka itu malah ngelunjak kayak gitu. Ngelunjak itu istilahnya sudah dikasih A, pengen B, pengen C, dan pengen selanjutnya kayak gitu loh. Itu sifat manusia memang. Sifat manusia itu pengen tidak pernah puas. Itu nanti akan dipelajari di hakikat manusia. Sifat manusia itu tidak akan pernah puas. Ya kayak gitu, murid itu sudah dituruti A, mintanya tambah kayak gitu. Jadi kita juga harus punya batasan apa yang harus kita turuti, apa yang harus tidak kita turuti, itu harus ada batasan meskipun kita sebagai seorang introvert kayak gitu. Terus kemudian sebagai seorang introvert itu kita memang kita harus percaya diri ya. Harus percaya diri itu butuh proses memang. Seorang introvert untuk bisa percaya diri, bisa ngomong di hadapan umum kayak gini kayak gitu ya. Itu memang butuh proses. Saya dulu memang tidak prosesnya tidak instan ya saya dulu. Saya pertama kali itu dulu ikut organisasi. Saya dulu ikut organisasi ya, di organisasi itu saya diam aja kayak patung kayak gitu.
Saya tidak melontarkan pendapat, saya tidak apa-apa, pokoknya ngikut aja lah, pokoknya ya, enggak, gitu. Jadi saya ngikut. Kemudian di organisasi itu saya di apa ya, ditempa atau pokoknya harus ngomong kayak gitu. Di situ ngomong itu kayak gimana ya, kayak disambar petir kayak gitu. Mau ngomong satu ketap saja itu kayak jantung itu berdebarnya itu nggak karuan kayak gitu loh. Itu malunya itu nggak karuan gitu. Itu orang introvert ya. Tapi dari situ saya di apa ya, pengalaman saya, kita itu memang orang introvert itu paling nggak harus ngomong sedikit-sedikit, speak up ya, biar apa namanya, aspirasi-aspirasi kita itu didengar kayak gitu. Saya itu berani ngomong karena aspirasi yang saya apa namanya, saya pikir, saya pendam itu tidak pernah didengar, makanya saya speak up kayak gitu. Makanya dari situlah saya sedikit demi sedikit berani ngomong, ya berani ngomong. Terus kemudian saya mengajar waktu masih kuliah ya ini, masih mengajar apa namanya, les privat kayak gitu ya, les privat kayak gitu. Saya dulu sempatnya pengen kerja, tetapi karena saya dulu itu apa namanya, kuliah saya padat, karena saya kan di negeri, sekolah di negeri itu, kuliah di negeri itu padat banget jadwalnya. Jadi saya kerjanya ya kerja part time kayak freelance, ya ngajar part time kayak gitu, ngajar face to face nya. Dari situ saya belajar komunikasi kayak gitu. Bagaimana saya itu murid saya yang saya ajar itu paham nggak sih kayak gitu. Itu cara mengatasi orang introvert yang memang benar tadi Mbak Afifah, Mbak Mas 294 siapa tadi? Mas 294 itu memang benar, kita memang harus mendekati. Ya, Mas Haris. Itu memang kita harus mendekati satu persatu ya. Caranya saya mengajar privat itu kan, mengajar privat itu kan nggak kelas kan, cuman satu-satu lah gitu. Dari satu orang ke orang lain itu saya belajar menyampaikan apa ya, menyampaikan materi, saya belajar pelan-pelan itu dari situ. Kemudian saya baru ke kelas bimbel itu dulu, Primagama, SSC kayak gitu. Itu saya mengajar di situ kelas 10, 5 sampai 10 orang kayak gitu. Saya gunakan untuk berlatih sih sebenarnya. Berlatih gimana saya bisa ngomong kayak gitu. Karena saya jujur, ketika saya mendapatkan ilmu presentasi di kelas, di perkuliahan seperti ini itu tidak cukup. Tidak cukup, karena presentasi kan digilir. Nggak setiap hari kita ngomong kayak gitu. Makanya saya mencari pengalaman di luar apa namanya, perkuliahan seperti ini kayak gitu. Terus dari pengalaman-pengalaman cara ngomong, cara menyampaikan pendapat itu saya dapat malah dari luar kampus kayak gitu. Ya presentasi kayak biasa, presentasi kayak gitu. Itu yang saya dapat dari seorang introvert saya ya. Saya gimana caranya memerangi sifat introvert saya kayak gitu. Orang introvert itu nggak selalu dipandang negatif kok. Orang introvert ini memang sifatnya seperti itu ya, butuh waktu memang. Butuh waktu bagaimana kita itu mampu apa ya? Mampu berani di depan umum, mampu bisa membawakan diri kita di sebuah komunitas, itu memang harus dipelajari pelan-pelan, harus diberanikan ya, intinya beranilah. Harus diberanikan kayak gitu. Itu mungkin sedikit tips dari saya untuk mengatasi apa namanya, introvert ketika kita berhadapan dengan orang lain. Karena pendidik itu memang harus berhadapan dengan orang lain. Saya rasa bukan pendidik aja sih, bekerja di bidang apapun pasti ada hubungannya dengan orang lain kayak gitu. Nah, ilmu pendidikan itu mengajarkan tentang itu kayak gitu. Mengajarkan bagaimana kita bersikap kepada orang lain, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana sampai dulu saya pernah ada mata kuliah kepribadian namanya. Kepribadian di situ mempelajari tentang bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita menata rambut, bagaimana kita berjalan, cuma mempelajari itu doang. Itu mata kuliah kepribadian. Kalau yang perempuan itu ya ditambah bagaimana make up, bagaimana caranya make up gitu. Tidak menor, tidak lipstiknya tidak kemerahan, itu bagaimana kayak gitu, itu dipelajari. Terus bagaimana kita boleh casual ya, kita boleh berpakaian casual itu boleh, tapi kita juga harus menempatkan kita itu di komunitas mana kayak gitu. Jangan di komunitas orang-orang tua, orang-orang formal kita pakai
pakai kaos ya gitu kan, itu kan tidak etis ya gitu. Pembawaan kita itu kan tidak apa namanya, tidak sepantasnya gitu ya. Kita paling enggak pakai kemeja lah kalau di acara formal yang berkumpulnya dengan orang-orang yang lebih tua kayak gitu. Itu kalau kita dengan teman kita atau bekerja di apa namanya, lingkungannya itu apa, santai, itu boleh, casual gitu, pakaian casual itu boleh, terserah. Jadi ilmu pendidikan sebenarnya mengajarkan tentang itu juga gitu. Bagaimana kita membawakan diri kita kepada komunitas, lingkungan kayak gitu. Itu. Ada lagi yang ditanyakan? Saya banyak ngomong. Ya, ada lagi yang ditanyakan, cobalah ganti saudara ini yang ngomong apa kayak gitu. Ya ada. Nggak ada ya ini. Padahal tadi ada yang, ya siapa? Ya siapa tadi? Mbak Gandasari tadi mau ngomong apa? Pak, untuk kerja kelompok itu maaf Pak, Heeh. misalkan kan presentasi yang bikin PDF itu, berarti kita bikin PDF pas materi, sesudah materi itu atau sebelum materi itu dibahas? PDF. Saya nggak Kita nyari menyuruh, materinya dulu. buat PDF, saudara. Saya menyuruhnya buat PPT saja. Oh iya, maksudnya itu Pak, PPT. Ya PPT saja. PPT itu PowerPoint ya. Jadi tidak perlu dibuat ke PDF ya. Poin-poinnya saja. Terus? Berarti kita bikin PPT itu sebelum materi itu dibahas apa setelah materi itu dibahas? Sebelum, saudara. Jadi apa namanya? Tadi kan misalkan pertemuan dua itu saudara harus membuat PPT, harus menyiapkan PPT. Berarti kan belum dijelaskan. Untuk pertemuan pertama tidak perlu membuat PPT karena sudah saya jelaskan. Pertemuan kedua silahkan membuat PPT sesuai dengan kelompoknya. Nanti saya tunjuk kelompok yang akan menjelaskan. Tapi tidak urut saya nunjuknya. Saya menunjuknya acak sesuka saya. Ya, jadi semuanya harus siap. Gitu. Gitu, saudara. Paham? Baik, terima kasih. Oke. Ada lagi? Nggak ada ini. Sudah selesai. Ya, Mbak Zahra mau apa? Enggak Pak, kepencet. Ya. Ada lagi nggak? Ada nggak sih di sini setelah lulus ingin jadi pendidik itu? Ada nggak? Nggak ada. Belum kepikiran Pak. Oh, belum kepikiran. Ada Pak. Oh, ada. Pak. Oh iya, saya juga punya ini. Di lapangan itu gini ya. Ketika kita bekerja, entah kita diterima PNS atau bekerja di mana, di sekolah gitu ya. Kadang di lapangan itu kita itu diberi mata pelajaran yang itu tidak sesuai dengan keilmuan kita. Misalkan saya pernah itu dulu diberi mengampu mata kuliah sosiologi, padahal itu bukan keilmuan saya. Nah, bagaimana saudara menanggapi hal itu ketika kalian diberikan mata pelajaran, tetapi tidak basicnya tidak kalian banget kayak gitu. Itu bagaimana? Apa kalian menolak atau menerima? Udah. Silakan. Menerima. Kenapa? Alasannya? Ya, kita menerima aja. Bahkan kita kalau misalnya udah dikasih, berarti kita kan ditunjuk. Berarti itu kan seperti orang itu mempercayai kita Pak, bahwa kita itu mampu. Padahal diri kita itu insecure ya, nggak mampu. Gimana nanti kalau salah gitu? Apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi hal tersebut? Ya kita mempelajari itu Pak, yang dikasihkan kepada kita Pak. Ya.
Ya benar. Jadi pendidikan itu baiknya kayak gitu ya saudara ya. Jadi kita itu tidak tahu keadaan kita di lingkungan tempat kerja kita itu seperti apa. Kita harus mau nggak mau ya harus menerima itu kayak gitu loh. Nah, dan menerima itulah kalau saya tidak expert di bidangnya terus gimana Pak kayak gitu ya. Mau nggak mau kita harus belajar. Nah, proses belajar itulah yang mendorong mendorong kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu salah satu salah satu manfaat dari pendidikan itu seperti itu. Jadi menuntut kita untuk terus belajar, belajar, belajar. Tapi belajarnya di hal-hal yang baik atau positif ya. Jadi bukan hal-hal yang negatif, bukan hal-hal yang dukun apa gitu ya, santet itu bukan itu nggak baik gitu. Atau korupsi itu korupsi itu sifat yang sangat sangat tidak baik ya. Sudah ada uang rakyat dikorupsi itu sifat tidak baik. Ya, Pak, terus nah ini saya beri saja deh. Saya beri kasus saja. Misalkan seperti ini, pejabat-pejabat yang korupsi itu kan mereka kan sebenarnya tingkat pendidikannya kan tinggi-tinggi ya. Bahkan sudah ada yang S3 kayak gitu. Tetapi mereka itu masih ada beberapa yang korupsi. Nah, bagaimana? Padahal mereka itu sudah pendidikannya sudah tinggi kayak gitu. Kenapa mereka itu korupsi? Padahal mereka itu sudah tahu bahwa korupsi itu perbuatan yang tidak baik kayak gitu. Itu menurut kalian gimana? Bagaimana dengan proses pendidikan yang tinggi itu? Nah, silakan. Ya Pak, izin jawab Pak. Gimana? Karena tidak selamanya pendidikan itu dipakai di dalam kehidupan sehari-hari Pak. Kadang meskipun orang itu berpendidikan tinggi, tapi cara berpikir atau akhlak mereka itu kurang baik. Terus, begitu, ya. Jadi padahal mereka itu sudah punya sudah dapat mata kuliah mungkin sudah dapat mata kuliah akhlak, agama, tetapi mereka itu masih melakukan itu kenapa kayak gitu ya? Memang kita tidak bisa memungkiri ya mungkin dari kalian sendiri di dunia kerja itu kita itu pasti ada hal-hal kecil yang harus kita ikut terjun di situ kayak gitu. Ya, harus ikut terjun di situ. Misalkan ya contohnya uang transport kita diberikan amanah instansi kita untuk melakukan kunjungan ke daerah A misalkan. Itu kan berarti kita kan harus menunjukkan bukti perjalanan kita ngapain saja. Kadang kita melebihkan bukti kwitansi itu kita lebihkan yang seharusnya tidak kita lakukan, kemudian kita laporkan. Itu salah satu hal contoh kecil perbuatan yang merugikan sebenarnya itu sebenarnya tidak boleh. Tapi kita itu pasti melewati masa-masa itu. Kalau kita bekerja ya, itu nggak mungkin karena susah banget Indonesia itu untuk bersih 100% tidak melakukan itu susah banget Indonesia. Karena mungkin sudah budaya ya. Tapi gimana lagi kalau tidak dari kita sendiri yang memerangi itu siapa lagi kayak gitu. Saya harapannya kalian itu kalau di tempat bekerja kalian sekarang atau besok entah di mana, tolong hal-hal seperti itu diperangi kayak gitu ya. Kalau laporannya segitu ya segitu, kalau laporannya 1 juta ya 1 juta, 2 juta ya 2 juta gitu. Jangan melebihkan kayak gitu. Kalau memang misalkan masih ada kelebihan dikembalikan kayak gitu. Tapi saya pernah mendapatkan dana penelitian, dananya itu kelebihan, ingin saya kembalikan, terus sama orang namanya LPPM tapi bukan di Unindra, tapi dulu tempat saya kuliah dulu, itu sama LPPM itu tidak boleh, tidak menerima pengembalian coba.
tidak menerima pengembalian, padahal itu dananya itu jelas-jelas lebih kayak gitu. Saya ingin mengembalikan, tapi sama pihak LPPM tidak boleh dikembalikan. Silakan digunakan untuk hal yang lain. Udah. Mau nggak mau kita ikut di situ. Ikut memakan uang yang bukan apa ya namanya, hak kita kayak gitu. Mau kita infakkan, mau kita sedekahkan, itu pun nggak berkah sebenarnya. Gitu. Pasti itu kita itu pasti akan bukan terjerumus ya, akan suatu saat, entah itu 1 kali 2 kali, itu pasti akan ke hal itu gitu. Makanya untuk Indonesia itu untuk bersih itu susah gitu, karena dari atasannya sudah menanamkan seperti itu gitu. Gitu. Ya, itu saja ya. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti saya akhiri dulu ya. Saya akhiri dulu, silakan minggu depan dipersiapkan presentasi kelompoknya ya, per kelompok. Dibagi, terserah kelompoknya mau di mana, terserah. Pokoknya saya terimanya minggu depan sudah siap semua. Begitu. Itu ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu perkuliahan kali ini, pertemuan pertama. Semoga apa yang saya sampaikan paling enggak 1-2 lah yang masuk ke pikiran saudara semua ya, yang tertanam di pikiran saudara semua ya. Paling kalau enggak semua bisa masuk ya paling enggak 1-2 sajalah yang masuk gitu. Itu saya akhiri dulu. Sampai ketemu minggu depan, tetap di jam yang sama ya minggu depan ya. Kalau misalkan memang izin, tolong WA dulu Hamin sebelum pelajaran kuliah dimulai, gitu ya. Jadi ada pemberitahuan kayak gitu. Itu, saya akhiri dulu ya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak.